Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kami OPS 24 jam nonstop nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sekolah penggerak. Di saat ini saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Wawat Tustiawati SPD MM. Iya. Halo Bu Wawat. Halo juga Kak Alisa ya. Iya, boleh Kak Masih Alisa. muda soalnya gitu. Bu Wawat boleh diperkenalkan ke teman-teman Bu Wawat ini profilnya. Silakan diperkenalkan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Wawat Tustiawati. Saya adalah Kepala UPT SD Negeri Tangerang 14 ya. Bertugas mulai dari tahun 2019 ya, 2019 dan tidak lama kemudian menjadi sekolah penggerak di sekolah ini. Alhamdulillah lulus ya menjadi sekolah penggerak dan sebelumnya memang sempat juga menjadi guru berprestasi tingkat nasional, kemudian sempat short course juga dikirim ke luar negeri yaitu RRT, dan sempat menulis ya dari keisengan gitu ya, menulis beberapa buku baik itu secara tunggal maupun antologi. Itu mungkin ya. Terima kasih Bu Wawat, luar biasa ya. Sempat dikirim ke luar negeri guys. Alhamdulillah. Nah nih Bu Wawat, dengar-dengar SD Negeri Tangerang 14 jadi sekolah penggerak. Nah ini menurut Bu Wawat, apa sih sekolah penggerak itu? Sekolah penggerak ya, kalau kita melihat apa itu sekolah penggerak, sekolah yang memang yang diberikan ibaratnya tidak serta-merta kita ingin menjadi sekolah penggerak. Ada proses tahapan-tahapan yang sangat luar biasa yang diikuti oleh kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak itu. Nah, sekolah penggerak itu adalah sekolah yang memang memiliki tugas sebagai katalis perubahan untuk sekolah-sekolah lainnya gitu ya. Itu dimana sekarang terus terang saja sebetulnya bukan dari masalah adanya pandemi saja, dari jauh dari sebelumnya kita tuh sudah banyak bermasalah dengan pembelajaran gitu, adanya learning loss saat ini pandemi. Nah maka Kemendikbudristek membuat program tentang sekolah penggerak. Tadi Bu Wawa sempat bilang ada tahapan-tahapan. Iya. Nah, gimana itu tentang tahapannya itu Bu Wawa bisa untuk mencapai menjadi sekolah penggerak? Iya. Berawal tentu saja ada seleksi administrasi, kemudian ada CV yang kita kirim, apa pengalaman-pengalaman apa saja yang dikirimkan melalui link yang sudah dikirim ya dari Kemendikbudristek dengan persyaratan-persyaratan yang lumayan banyak gitu ya. Kemudian kita setelah kirim CV terus ada seleksi selanjutnya yaitu tes bakat skolastik. Ketika kita tadi di CV lulus gitu ya, kemudian tes bakat skolastik yang luar biasa. Soalnya itu bagaimana kita di pola nalar kita gitu ya, seperti kita mau diseleksi tes CPNS yang baru gitu, luar biasa. Melebihi dari itu malah ya Bu ya. Luar biasa. Iya, karena saya sempat baca-baca juga tuh Bu tentang soalnya. Wow, itu luar biasa sekali. Nah, nih Bu, gimana pengalaman Ibu? Itu masih banyak tuh tahapan selanjutnya. Selesai tes bakat skolastik, kemudian kita ada pemberitahuan nanti melalui akun SIM PKB kita, gitu kan. Nah, nanti ada tahapan berikutnya yaitu simulasi mengajar selama 10 menit dan wawancara. Kebetulan waktu itu saya pas di bulan Ramadan juga tahun lalu gitu ya. Tahun lalu bulan Ramadan luar biasa ya. Karena mengisi esainya tadi sebelum tes bakat skolastik itu ada esai ya, dengan persyaratan memang rata-rata esai ya Bu ya. Esai 150 atau sampai 200 kata gitu ya. Wow, luar biasa. Tapi ya karena pengalaman gitu ya sudah mengalir saja gitu. Dan di wawancara itu nanti klarifikasi yang seperti itu. Gimana Bu pengalamannya mengikuti tes ini? Luar biasa ya, luar biasa ya, alhamdulillah. Karena
yang dipinta itu sudah dilakukan, ya alhamdulillah lancar gitu. Sudah sesuai dengan keadaan sekolah ya Bu ya? Atau alhamdulillah. Selain sekolah juga kan pengalaman kita saat menjadi guru. Iya. Bu Wawat udah berapa lama nih jadi pendidik? Saya kalau dihitung-hitung sudah sangat puluhan tahun ya pendidik itu. Jadi usia 17 tahun saya udah mulai ngajar. Wow, 17 tahun 17 guys. tahun sudah mulai ngajar. 17 tahun. Jadi sekitar 20 lebih ya, 20 tahun lebih mengajar. Makanya ketika ditanya saat dulu pernah mengikuti seleksi guru berprestasi dan tes kepala sekolah, itu ditanya sudah berapa puluh tahun Bu gitu kan, sudah berapa lama Ibu mengajar gitu, jadi sekian puluh tahun. Yang ditanya apa sih yang sudah diberikan, nah itu. Jadi memang dari sana kita harus terbiasa memberikan ya, bukan kita menuntut gitu. Jadi kita memberikan untuk pendidikan di Indonesia. Nih Bu Wawat, untuk penilaiannya sendiri nih untuk menjadi sekolah penggerak, menurut Ibu tuh transparan gak sih penilaian? Oh, sangat luar biasa karena kurikulum di sekolah penggerak itu adalah kurikulum paradigma baru ya. Yang sebelumnya dulu tuh diperkenalkannya adalah kurikulum prototype, yang sekarang mungkin baru didengar oleh teman-teman. Kemudian dari prototype ada sekolah penggerak itu menjadi kurikulum paradigma baru, dan sekarang lebih dikenalnya adalah dengan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Istilah berbeda, tapi hakikatnya sama gitu ke sana. Kenapa di kurikulum merdeka ini atau kurikulum paradigma baru ini di sekolah penggerak, kita mengakui adanya perbedaan di setiap anak, bahwa anak itu unik, mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda. Nah, itu makanya tadi terkait dengan penilaian gitu ya. Tidak lagi kita bisa samakan seperti dulu gitu kan, karena anak itu memiliki karakteristik dia. Ada yang memiliki lebih ke auditorialnya, kinestetik, visual gitu ya. Jadi semua tercover, bahkan ke inklusi juga, karena tadi kita mengakui adanya perbedaan itu. Jadi benar-benar lebih otentik mungkin ya penilaiannya, karena kan di sebelumnya juga ada asesmen diagnostik di sebelum pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran, supaya kita mengetahui apa sih keinginan, bakat, minat dari anak. Iya betul, baik itu akademik maupun non akademiknya. Jadi benar-benar memang ini adalah yang dibutuhkan siswa. Benar-benar. Apalagi di zaman pandemik gini ya Bu ya. Betul. Rata-rata anak itu kayak ya sekolah apa sih sekolah, kadang mereka juga bingung apa sih sekolah, ngapain sekolah gitu. Karena ada yang kayak gitu mikirnya. Padahal aku pengennya begini, tapi di sekolah harus begini. Bicara tadi tentang pandemi ya, bicara tentang pandemi, terkadang kan lebih banyak memberikan penugasan dengan hal yang sama. Bener. Tetapi ketika tadi kita di kurikulum paradigma baru, di kurikulum merdeka, itu potensi anak, minat bakat anak itu bisa terakomodir. Misal kita memberikan penugasan atau kita membuat project based learning ya, PJBL itu. Nah, di dalam laporan hasil pembelajaran si anak gitu ya, terhadap guru tidak bisa kita samakan satu dengan lainnya. Kalau dulu kan misalkan harus laporannya presentasi semua. Jadi tidak sesuai dengan tadi karakter si anak. Oh, mau laporannya melalui infografis, kemudian atau dia presentasi, video dan lain sebagainya. Yang penting konsepnya itu dapat. Gitu. Jadi benar-benar otentik ya. Berarti sangat menarik ya Bu ya. Jadi sekolah penggerak ini. Luar biasa, dan alhamdulillah banyak perubahan yang positif ya, dan signifikan baik dari siswa maupun dari gurunya. Dari gurunya juga. Dan ini terbukti ya, karena ini kan apa di ini dalam, Bu? Iya, ini adalah produk yang dihasilkan siswa beserta pengalaman guru. belajar daring. Betul, ini buku antologi yang dibuat selama pandemi ya kemarin. Ini adalah hasil kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Karena di dalam kurikulum paradigma baru atau di sekolah penggerak itu kita ada yang namanya proyek profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satunya hasil siswa loh. Hasil siswa SD negeri loh. Dan ini ber-ISBN loh.
Tuh keren banget guys. Ini sudah coba boleh. Ini ada nggak sih Bu di Gramedia? Ya untuk sementara belum ya, masih dijual. Kalau yang mau secara pesan online aja. Iya, kalau mau pesan ya bisa order ya guys ya. Sudah nanti bisa mau dimasukkan ke Tokopedia juga sih. Apalagi udah ada nih. ISBN. Udah aja ISBN-nya guys. Nah, menurut Ibu nih, ini merupakan pengalaman emas nggak sih untuk SD Negeri Tangerang 14? Ya luar biasa, ini adalah pengalaman dan kesempatan emas untuk kami SD Tangerang 14. Ya memang sih untuk menjadi sekolah penggerak itu memang yang utamanya adalah kepala sekolahnya. Karena sebagai pilot project, diseleksi pun mengapa kepala sekolahnya gitu kan? Karena memang dia yang akan memimpin, mau dibawa kemana, dan pemimpin itu harus visioner gitu. Jadi dengan yang ngajak berlayar kemana ya, dengan tadi pilot projectnya sudah kuat gitu bener. Ya alhamdulillah kan tadi kenapa saya di project profil ini ke literasi karena kebetulan saya juga sedikitnya menulis beberapa buku sehingga di upaya membangun literasi di sekolah ini alhamdulillah berhasil gitu. Alhamdulillah. Nah ibu ini masuk ke sekolah penggerak yang tahap 1 atau tahap 2? Tahap 1. Tahap 1 berarti 2.500 sekolah mulai dari TK PAUD sampai dengan SMA. Wah, banyak sekali guys. Ini bisa lulus loh. Perwakilan di Kota Tangerang. Iya. Di Kota Tangerang itu jadi TK PAUD itu ada 6, kemudian sekolah dasarnya ada 13 dan SMP-nya ada 13. Salah satunya SD Negeri Tangerang 14. Alhamdulillah. Good job, keren banget. Terima kasih. Karena ya yang saya tahu ya ngikutin itu tuh sangat benar-benar sulit ya kalau menurut saya. Karena emang soalnya itu luar biasa banget. Kayaknya anak SMA juga entah bisa jawab atau enggak gitu ya di tes bakat skolastik ya. Benar Bu. Saya juga sempat baca beberapa soalnya. Aduh ini langsung penang gitu. Itu udah soalnya udah sangat hot sekali. Levelnya level 3 mungkin. Benar-benar Bu. Nah Bu ini dampak positifnya tadi nih salah satunya apa sih yang ada di SD Tangerang 14? Dampak positif ya tentu saja banyak manfaat ya, banyak manfaat dari proses digitalisasi, kemudian perubahan yang positif baik dari pendidik ya, guru tersebut yang sebelumnya masih ada yang gaptek gitu ya dengan IT gitu ya. Alhamdulillah sekarang di 14 jadi melek semua ya walaupun sudah ibaratnya usianya sudah sepuh lah ya, tapi tidak ketinggalan gitu ya, dan guru tersebut sadar gitu memiliki perubahan yang luar biasa gitu karena sekolah penggerak. Kemudian anak-anak juga sama gitu ya. Jadi ada tadi digitalisasi sekolah tuh benar-benar itu. Dan sebentar lagi kami akan meluncurkan tentang Smart School. Jadi kita memiliki portal sekolah gitu. Oh, apa itu Bu? Jadi fitur-fitur yang ada di Smart School itu baik pembelajaran, penilaian, publikasi, informasi apapun ada semua di sana. Jadi punya portal sendiri. Iya. Wah, keren sekali, guys. Nah, manfaat selanjutnya selain tadi ada banyak perubahan positif gitu ya. Tentu saja karena ini adalah program pemerintah, jadi kami diberikan dukungan yang luar biasa baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Contohnya kita mendapatkan bantuan 15 Chromebook gitu, kemudian tambahan dana dan lain sebagainya, pokoknya luar biasa. Ini dia itu kayak kontrak nggak sih Bu ngikutin sekolah penggerak? Apa ada setahun, 2 tahun, terus ada pembinaan selanjutnya atau gimana sih? Sebetulnya bukan ada kontrak atau bagaimana, tetapi karena ini kurikulum baru gitu ya, perlu pendampingan. Tahapan-tahapan itu setelah kami lulus diseleksi gitu ya, kemudian adanya diklat penguatan untuk komite pembelajaran. Jadi selama 12 hari ya kalau tidak salah ya, selama 12 hari 10 hari 10 hari kita didiklat sinkronus dan asinkronus gitu ya, mengerjakan LK dan lain sebagainya. Itu ada pendampingan dari
instruktur dulu. Dari instruktur, kemudian kita ada pelatihan lagi dari instruktur. Nah, baru kita mengimbaskan nih kepada teman-teman yang tidak menjadi komite pembelajaran. Mengimbaskan namanya ada in-house training ya, in-house training. Nah, baru dari sana kita didampingi oleh pelatih ahli. Jadi di sana bagaimana kita melakukan PMO, kemudian coaching gitu ya, bagaimana kita di coach baik kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolah ke guru, nanti guru ke siswa gitu. Jadi sekarang tidak lagi ibaratnya main telunjuk tangan. Itu pendampingannya berapa lama, Bu? Nah, kalau pendampingan dari pelatih ahli itu selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, makanya didampingin terus. Betul. Nah, jadi setiap bulan itu jadi kita terarah. Betul. Jadi setiap bulan itu makanya ketika teman-teman mungkin ingin mendaftar ke sekolah penggerak, tidak usah takut gitu. Nanti seperti apa sih gitu. Tidak dilepas kok, tidak dilepas, betul. Nah, nanti kami menjadi katalis perubahan untuk teman-teman lain gitu, diseminasi ya. Jadi terus setiap bulan itu selalu ada agenda PMO, kemudian coaching, loka karya. Nah, di dalam loka karya itu kita bisa tatap muka, bisa bagaimana kita mengaktualisasi apa yang sudah dilakukan gitu. Terus apa namanya tadi tuh, saya mau nanya apa ya, saking terkesima gitu dengan penjelasan Bu Wawa tadi, saya sampai lupa nih mau nanya apa lagi guys. Oh ya Bu, tadi itu yang saya bikin lupa, ini nih ini tuh hasil dari profil pelajar Pancasila nggak sih? Aduh blebek. Iya. Ini memang hasil proyek profil pelajar Pancasila ya. Jadi karena memang di sekolah penggerak itu kalau untuk SD ini minimal itu 2 kali kegiatan proyek profil pelajar Pancasila dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 2 kegiatan proyek profil pelajar Pancasila dan mengambil 2 tema gitu. Jadi kalau SMP 3 atau sampai 4 tema gitu ya yang harus dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, tahun ini temanya? Ya, tahun ini saya mengambil 2 tema, yaitu kewirausahaan. Di mana kewirausahaan ini adalah bagaimana upaya membangun literasi di SD Negeri Tangerang 14. Dan hasilnya ini membuat buku hasil karya tulis siswa tersebut dengan tahapan-tahapan yang cukup luar biasa tadi ya. Kalau tadi tentang tahapan bagaimana bisa sampai jadi buku ini loh anak SD. Ini mulai dari kelas 4. Ini susah loh kelas 4. Betul. Saya pernah ngikutin itu kelas membuat buku waktu pas awal-awal daring. Nah, saya tuh pernah ngikutin nulis buku tentang pengalaman di masa pandemi. Itu saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk jadi satu buku gitu. Dan ini sempat diragukan, benar gitu mengambil temanya kewirausahaan untuk upaya membangun literasi gitu. Tangerang 14 mampu, insya Allah saya bismillah saya bilang yakin gitu. Jadi memang dengan tentu saja saya tadi sebagai pilot project ya tidak lepas mendampingi, membina gitu. Jadi ada proses tahapan-tahapan yang memang luar biasa. Mulai dari penyeleksian dari setiap kelas semua siswa menulis gitu ya. Kemudian, ini diambil dari kelas berapa aja Bu? Dari kelas 4. Oh, dari kelas 4 sampai kelas 6 aja. Jadi semua menulis, kemudian nanti kita seleksi menjadi 5 orang, menjadi 10 orang dulu, kemudian diseleksi lagi menjadi 5 orang, dan itu kemudian ada tim editor. Tim editor, jadi kan kita membuat tim dulu ya. Tim editornya dari sekolah? Dari guru, beberapa lapisan guru, dan terakhir adalah tim editornya saya gitu. Saya sampai 3 hari 3 malam ini. Biasa, karena saya tidak ingin ini buku ber-ISBN tapi isinya hanya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi saya pun turut menjadi editor buku ini. Mulai dari KBBI-nya, kemudian struktur kalimatnya dan lain sebagainya sampai isinya gitu ya. Sampai terkadang ada anak yang padahal kita tentukan temanya gitu kan, pengalaman belajar daring di masa pandemi. Padahal di pembelajaran bahasa Indonesia ada kan? Ada. Ketika menulis karangan itu ada tema, ada judul, beda ya. Kebanyakan gitu ya. Anak-anak. Nah akhirnya tema jadi judul. Nah, sama. Itu gitu. Sama juga dengan guru gitu kan. Iya benar. Guru-guru juga sama begitu. Jadi akhirnya
saya di seleksi saya kembalikan ini begini gitu. Jadi ada beberapa kali prosesnya. Prosesnya beberapa kali. Namun yang 5 itu terseleksi karena saya melihat isinya dia natural gitu ya, pengalaman dia benar-benar sendiri. Jadi sampai ada yang di sini cerita tuh tentang kalau judul hampir baik siswa maupun guru saya hampir mengedit ya. Karena kan judul itu kan harus menarik ya. Bagaimana orang bisa tertarik untuk membaca bacaan kita. Ada di sini yang menceritakan bahwa si anak tersebut bundaku menjadi galak ketika masa pandemi. Kan bundanya jadi guru di rumah. Iya, karena kan didampingi oleh orang tuanya. Itu jadi dari sana setelah selesai beberapa tahapan, editor kemudian diajukan ke penerbit. Ya, didaftarkan ke untuk mendapatkan ISBN ya. Berarti ini salah satu juga dari ini ya Bu ya. Hasil dari intelektual. Itu betul. Kognitif. Nah, ini selain tadi kognitif, ini benar-benar ibaratnya sebuah keterampilan kan? Keterampilan. Perbedaannya gini. Kurikulum 2013 itu di dalam KD, kompetensi dasar itu antara kognitif dengan keterampilan kan selalu ada sejajar ya. Iya, sejajar. KD 3, KD 4 gitu ya. Tetapi kalau di kurikulum merdeka, kurikulum paradigma baru, itu capaian pembelajaran istilahnya ya, capaian pembelajaran itu jadi sudah menjadi satu tuh antara kognitif dan keterampilan. Tinggal guru bagaimana memetakan, menurunkan kepada tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, lebih kepada aktualisasi ya, diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini tadi kalau disampaikan tadi intelektual ya atau hasil lah ya. Hasilnya ketika menjadi sekolah penggerak ya alhamdulillah saya bertugas di sini tahun pertama namanya Tangerang 14 mungkin dulu tidak terkenal lah ya. Gitu ya. Tidak terkenal. Mana sih Tangerang 14 ya sendiri juga sama gitu. Tahu di mana sekolahnya. Di mana Tangerang 14 gitu kan, tidak terkenal. Nah, tahun pertama itu alhamdulillah anak masuk di lomba matematika, masuk di peringkat 7. Tahun berapa Bu? Sebelum jadi sekolah penggerak ya. Nah pas jadi sekolah penggerak berjejer di antara sekolah-sekolah swasta yang lumayan terkenal di peringkat 2. Kemudian ini di literasinya tahun kemarin HUT ke-28 kota masuk 5 besar. Wah. Ya, dan yang ini sekarang nih HUT kota ke-29 ya. Juara 1 untuk gurunya. Sekarang berarti benar-benar kemajuan yang intelektual tadi itu ya, berdampak positif dari siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Bu, motivasinya nih buat teman-teman sekolah lain gimana? Buat teman-teman sekolah lain ya, jangan pernah ragu, jangan pernah pesimis ya untuk menghadapi perubahan. Artinya begini, mari kita open minded gitu ya, ubah pola pikir kita, harus berani untuk out of the box. Kalau kita nyaman pada tempat yang semula, tidak berani melakukan perubahan, maka kita akan tergilas zaman. Kalau sekarang misalkan diperkenalkan ada kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka, ambil positifnya gitu ya. Jadi jangan melihat, karena memang segala sesuatu itu perubahan lah yang abadi. Segala sesuatu tidak ada yang abadi gitu kan. Perubahan yang abadi. Kalau kita pembelajaran atau sistem kita masih mengikuti zaman kita, pola kita sekolah, tidak berlaku lagi gitu kan. Sama halnya dengan kejadian pandemi. Dulu yang namanya kita istilah di gadget ya, platform pembelajaran, nggak kenal kan gitu, nggak pernah main, ya udah yang penting ngajar, ceramah, tanya jawab, paling banter diskusi, nggak tahu platform-platform yang lain, taunya ya udah cuma website, udah. Nah di sekolah penggerak itu kita punya platform pembelajaran, ada Merdeka Mengajar, sana sudah lengkap
video pembelajaran, Banyak materi banget. dan lain Terus sebagainya. sekarang juga ditambah lagi sama ID belajar Ya, Bu, akun ID belajar itu. Akunnya udah ditambah, untuk gurunya ada, Iya. untuk siswanya ada, Betul, kepala sekolahnya, sekolahnya ada. Tinggal ditautkan tuh. Terkait dengan tadi rapot pendidikan itu juga dari sana. Jadi sudah memang semua sistem ya. Mulai dari perencanaan, Benar. proses sampai ke evaluasi Evaluasi. gitu. Jadi lengkap semuanya. Makanya jangan ragu kalau ada program yang memang itu adalah menuju ke arah kebaikan, kenapa tidak? Bener. Bu, rapotnya itu tadi kan Ibu nyinggung tentang rapot ya. Rapot untuk di siswa yang sekarang nih dengan kurikulum Merdeka Belajar, ada perbedaan nggak dengan yang sebelumnya? Oh iya, ada banyak perbedaan. Dari segi materi saja otomatis ada ada pengurangan ya. Ada pengurangan di materi K13 itu dengan kurikulum Merdeka Mengajar ini hampir 60% mungkin ya, lebih dikurangi karena apa ya? Lebih kepada anak bagaimana mengaktualisasikan tadi di proyek profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya nyecer di pengetahuannya saja di kognitifnya gitu ya, atau knowledge-nya gitu ya. Tapi ini lebih kepada skill-nya. Jadi kita didik, kita biasakan anak nanti mereka mampu. Karena kan tujuannya adalah mereka bisa atau mampu hidup mandiri dengan segala kondisi yang ada. Gitu. Kalau dia memang dia lebih banyak menggambar, melukis, oh nanti di suatu saat sudah siap dengan keterampilan dia gitu, menjadi pelukis terkenal dan lain sebagainya. Iya. Tadi Ibu gimana pun kemajuan itu kita harus tetap semangat menghadapinya ya Bu ya. Artinya kita sadar apapun kemajuan zaman, kita tidak bisa membendungnya. Iya, ya kan? betul. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas kita. Iya. Gitu. Menghadapi kemajuan zaman ini guys. Aduh. Iya, makanya tadi dididik peserta didik kita untuk mampu mandiri menghadapi pada zamannya gitu. Udah beda sama yang betul. cara belajar di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sekarang ya Bu ya. Sangat luar biasa ya perbedaannya tuh ya Bu ya. Jadi kalau dulu kan istilahnya kalau nggak jago matematika nggak pintar gitu ya. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang itu harus lebih ke karakter anak. Betul. Lebih ke karakter, lebih kepada keterampilan skillnya. Karena kalau menurut Howard Gardner itu kan setiap manusia atau setiap anak itu memiliki multi kecerdasan. Iya. Ada yang linguistik, ya, ada ya kalau dia linguistiknya bagus gitu ya, berbicaranya bagus kan nanti kita bisa arahkan, oh dia bisa nanti jurnalis, bisa jadi. Atau presenter, host gitu dan lain sebagainya yang terkenal gitu ya. Benar. Jadi seperti itu, jadi tidak lagi kita ubah mindset masyarakat gitu ya, bahwa jago matematika itu adalah anak yang pintar, anak cerdas. Guys, bukan jago matematika itu pintar guys. Jadi host juga itu pintar guys. Apalagi ya keahlian kan? Iya, keahlian. Banyak kan anak-anak juga sekarang tuh yang udah bisa jadi vlogger. Nah, iya kan? Ada salah satu sekolah bicara nanti tentang ini nih, tentang tadi presenter atau apa ya. Ada salah satu sekolah mengembangkan proyek profil pelajar Pancasilanya itu dengan tadi mendidik si anaknya itu untuk menjadi jurnalis. Ya, dia wawancara dengan narasumber yang lumayan ini ya, kan luar biasa itu kan. Jadi memiliki tadi sekolah masing-masing diberikan kebebasan oleh kementerian. Ini kerangka kurikulumnya loh, gitu kan. Silakan dikembangkan operasionalnya oleh sekolah tersebut gitu ya. Tadi mengarahnya kemana? Kalau saya mungkin ke literasinya ini gitu kan. Kalau ada sekolah lain adalah ke jurnalis dan lain sebagainya gitu. Iya, itu kalau nggak salah ada 3 ya Bu ya. Ada yang mengembangkan kurikulumnya tuh ada 3 kan, pemilihan untuk di sekolah. Iya, pemilihannya boleh. Ada yang mandiri berubah, mandiri yang masih mengikuti dasar lah ya. Terus ada yang mandiri berbagi dan lain sebagainya gitu. Dan kementerian kan
diawali dengan sekolah penggerak nih 2.500 ditambah sekarang mungkin tahap kedua ya. Tahap kedua iya. Sudah ada mulai gitu tapi masih dalam proses pelatihan mungkin ya. Iya, tahap proses kedua pelatihan. Nah, nanti kan sudah mulai di tahun ini sudah mulai diberikan kebebasan kepada sekolah yang bukan sekolah penggerak untuk memilih dalam menggunakan kurikulumnya. Apakah mau full kurikulum 2013 atau darurat di masa pandemi yang sudah disederhanakan oleh Kemendikbudristek ataupun kurikulum merdeka dengan tadi pilihan tadi ada tiga pilihan option tadi, ya. Jadi karena sekarang mungkin masih disilahkan gitu ya, tidak dipaksakan, tapi pada 2024 kurikulum merdeka ini ya mulai digunakan gitu ya. Oke guys, sampai di sini aja mungkin ya. Mohon maaf nih tadi ada suara ayam. Ya maaf karena kita dekat sama apa nih Bu ya? Sekolah ini adanya di komplek perumahan gitu ya. Dekat komplek perumahan. Jadi ya kita dekat dengan masyarakat juga gitu. Tapi yang jelas di Tangerang 14 meskipun sempit, kita punya pohon pisang, punya pohon jambu Jamaika, punya peternakan ikan nila gitu ya, budidaya ikan nila dan lain sebagainya loh. Bu, selain sekolah penggerak nih SD Negeri Tangerang 14, termasuk juga sekolah adiwiyata, sekolah sehat atau sekolah literat dulu ya, sempat ya. Jadi kita juga masuk sekolah adiwiyata, sudah tingkat nasional menuju mandiri nih. Kemudian sekolah literat dulu sempat mewakili kecamatan gitu ya, hanya memang karena lahannya sempit jadi perpustakaannya kalah oleh yang luas gitu ya dari sana gitu. Itu di awal tuh saya tugas di sini, alhamdulillah mulai dari sana saya makanya lebih fokus ke literasi gitu kan, bagaimana membangun literasi di Tangerang 14 gitu. Sekolah adiwiyata tingkat nasional, sekolah penggerak juga ya, alhamdulillah. Keren banget guys sekolah ini. Nah Bu Wawat ini terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol dengan aku. Iya, dengan Next channel di channel OPS 24 jam. Jangan lupa ditonton guys. Terus di like, di komen dan di subscribe. Ini Bu, yel-yel untuk sekolah penggerak itu sendiri ada nggak sih? Oh iya ada ya. Yuk kita sama-sama. Oh boleh. Gimana tuh Bu? Awalnya kan bergerak, bermitra, menuju paradigma baru pendidikan Indonesia. Menuju paradigma baru pendidikan Indonesia. Oke, kita sama-sama kita ulangi ya. Kita ulang ya Bu ya. Yes. 1, 2, 3 bergerak, bermitra menuju paradigma baru pendidikan di Indonesia. Oke guys, jadi kesimpulannya dari obrolan-obrolan santai kita ini, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil belajar Pancasila dan mencangkup kompetensi kognitif atau literasi dan numerasi serta non kognitif ya Bu. Iya, betul. Karakter yang diawali dengan SDM yang unggul mulai dari kepala sekolah, guru dan juga siswa. Semangat guys. Ya semangat. Terus tergerak dan menggerakkan. Terus bergerak dan menggerakkan. Iya. Thank you guys udah menyaksikan ngobrol-ngobrol santai ini tentang sekolah penggerak. Terima kasih Bu Wawat sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan berbagi tentang pengalamannya menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Dan semoga terinspirasi. Jangan lupa untuk membeli buku ini ya. Bisa langsung gitu ya hubungi WhatsApp saya atau nanti kita akan kita cantumin di kolom deskripsi ya guys ya. Oke, jangan lupa juga like, comment and subscribe channel OPS 24 jam. Luar biasa untuk para OPS, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.